Assalamualaikum teman-teman. Di tanggal 20 Desember 2022 lalu, trayek Wangon ke Jakarta ditutup. Kita belum tahu alasannya ya. Tapi kalau melihat dari sisi sejarah, sebenarnya trayek Wangon Jakarta adalah Jakarta Purwokerto menurut SK Dirjen Perhubungan Darat nomor SK 3656 garis miring AC 205 garis miring DJPD garis miring 2011. Bus Gapuraning Rahayu tidak memiliki pool di Wangon, melainkan ada di Sampang, yaitu sekitar setengah jam dari Wangon ke arah timur. Pada awal operasional, armada GR untuk Wangon Kampung Rambutan ada 10 unit, 1 Hino dan sisanya Mercy. Kemudian Wangon Kalideres ada 4 unit, Hino semua. Namun, untuk alokasi Wangon sendiri yang resmi ada 4 unit. Dalam perkembangannya, peremajaan bus-bus GR menggantikan bus lama yang bersasis RG, Hino ya, dan 1521 atau Cooler dengan RK dan 1526. Jalur Wangon Jakarta termasuk trayek yang ramai dan selalu penuh, karena merupakan trayek terjauh dari timur, bahkan mengalahkan Cilacap Jakarta. GR Wangon atau Sampang menjadi idola masyarakat sekitar. Bahkan sampai ada semboyan begini, ora GR ora mangkat. Ya juga sih, karena GR menjadi bus satu-satunya yang melewati kawasan Lumbir menuju Jakarta. Adanya pandemi COVID-19 mengubur sebagian trayek Wangon menjadi minimalis. Di tahun 2021 hingga 2022, trayek Wangon bahkan didukung armada baru berupa GR Hino RK ya 172 hingga R175. Bahkan didukung juga dengan R138 sebagai armada premiumnya GR. Sebelum pandemi, bis yang melayani trayek ini adalah Hino RK 127, R128 hingga R136. Alasannya dipakai Hino adalah karena kehandalannya, mudah dalam perbaikan dan kecepatannya, sehingga bisa mengejar ketertinggalan waktu bus GR lainnya sampai di tujuan di Jakarta. Namun di luar itu, Hino RK adalah unit yang kuat untuk membawa beban berat. Trayek Sampang Wangon ke Jakarta menjadi idola para personil karena banyaknya paket yang dititipkan. Usai pandemi, trayek ini menjadi sepi sehingga unit-unit yang dikerahkan hanya sedikit. Salah satu sebab sepinya adalah karena aktifnya kembali jalur Wangon Jakarta melalui Tonjong dan Songgom yang dikerubut oleh banyak PO seperti Sinar Jaya, Murni Jaya, Agra, Santoso, PBP, Damri, dan Sumber Alam, dan sudah pasti menerapkan tarif yang lebih rendah. Misalnya Sumber Alam dari Wangon ke Jakarta bahkan Tangerang hanya 140.000. Berbeda dengan keberangkatan dari Karangpucung, keberangkatan dari Wangon ini menggunakan sistem tiket dari agen. Jadi agen sangat berperan besar dalam mengisi okupasi bangku di bus. Entah mengapa trayek Wangon ini menjadi minim, dan bahkan sebelum tutup di bulan Oktober 2022, GR mengerahkan bus sapu jagat, yaitu bus yang menaikkan penumpang dari segala jurusan dan lalu dipindahkan di Pool Ciamis. Apakah penumpang protes? Tidak, penumpang tidak protes. Mereka adalah penumpang setia GR. Begitu pula sebaliknya. Dari Jakarta tujuan Wangon, penumpang dipindah di Pool Ciamis. Runtuhnya jembatan Margasana di Jatilawang menjadi alasan kenapa GR ditutup ya. Jadi Oktober GR ditutup. Tapi kemudian dalam perbaikan jembatan sudah selesai, sudah bisa dilewati, GR jalan sebentar, tapi tutup lagi tanggal 20 Desember kalau nggak salah ya. Nah, kalau buka lagi gimana? Apakah personilnya masih mau? Ya mau dong, ya kan? Asal jurusannya dibuka 2, bukan sapu jagat lagi, tapi ada jurusan Kalideres, ada jurusan Kampung Rambutan, Lebak Bulus. Penumpangnya gimana?
penumpangnya masih mau, yakin lah ya. Info dari Gecol ini, dari personel, sebenarnya penumpang-penumpang dari Lumbir itu malah pergi ke Karangpucung untuk naik GR, bukan lagi pergi ke Wangon untuk naik bis yang lain. Dan mungkin kalau boleh ngasih masukan ya, ini mungkin sistem keagenannya yang perlu diperbaiki, mungkin bisa lebih tertib, atau bahkan dengan tiket seperti Sinar Jaya itu ya, yang langsung bisa di print, atau Haryanto yang sekarang gitu kan ya, atau mungkin ada hal yang lain yang perlu diperhatikan untuk keagenan. Dan yang penting juga adalah masalah unit-unit yang harus sehat, harus selalu fit gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita beranjak di trip saya ya, dari Majenang ke Kampung Rambutan. Malam Senin ini saya berangkat ke Jakarta dengan R147. Saya pesan bangku sama pengawal ya di Karangpucung. Waktu saya pulang dari tempat lain, mampir untuk pesan bangku, dan ternyata di Karangpucung itu penuh. Jadi saya dapat di baris ketiga. Mungkin seperti yang saya ungkapkan di depan ya, banyak penumpang dari Lumbir yang turun ke Karangpucung untuk naik GR Karangpucung. Sampai di Ciamis ternyata ada trouble, PLD-nya kena. Kalau PLD kena itu berarti dia tidak akan punya tenaga. 147 ini kan bis pariwisata ya, yang harusnya selalu terawat. Nah, bis pariwisata itu kalau ngejar kursi akibatnya seperti ini. Ruang kakinya menjadi sempit dan kita susah bergerak. Kalau yang depan reclining seatnya dimundurin, bengep kita ya, kena badan kita, jadi terlalu sempit. Nah, dengan adanya error tersebut, akhirnya R177 yang harusnya berangkat pagi ditunda keberangkatannya di malam hari dan menampung kita semua. Dan ini adalah penumpang yang sedang masuk di bis R177, banyak sekali. Usai pada masuk, kita jalan, dan ternyata setelah kita lihat map, kita tadi sampai di pom bensin ya teman-teman ya, ada R177 ini. Kita lihat map, ternyata merah semua ya, dari pom bensin ini sampai ke arah Limbangan, sampai hampir ke rumah makan Abub ya. Dan ini yang menyebabkan kita telat datang sampai di rumah makan sekitar jam setengah 1 malam. Nah, ini jalanan di Malangbong teman-teman, ini padat sekali ya. Sementara itu di dalam bis ini saya nggak tahu kenapa nggak ada penumpang yang buka itu ya, buka lubang AC ya, jadi terasa hangat gitu loh. Nah, saya sendiri kebetulan duduknya tidak pas di lubang AC, saya pinjam depannya untuk dibuka dan mengarahkan anginnya ke saya, ditutup lagi. Begitu yang belakangnya juga ditutup lagi gitu ya. Padahal saya sudah sangat kegerahan, bahkan sampai berkeringat. Nggak tahu orang-orang merasakan nggak, apakah orang-orang ini kegerahan atau biasa saja. Nah, karena saya duduk di belakang, saya tidak bisa mengamati bagian depan dengan leluasa, dan akhirnya saya beristirahat saja sampai turun di rumah makan. Nah, di sini sudah ada R202. Kebetulan R202 ini berangkat untuk terakhir kalinya sebelum besok paginya akan dibawa ke karoseri. Mungkin akan diganti bodi atau dicat ulang ya, MR202. Dan ini ada R142 jurusan Kalideres. Ini personelnya Edi ya. Kemudian disusul belakangnya R157 dari Pangandaran menuju ke Kampung Rambutan. Baru sembuh sepertinya karena ini jarang jalan. Biasanya yang saya lihat di Kampung Rambutan itu R156, dan seringnya ada bantuan baik itu R180 maupun R185.
Mungkin sudah menjadi kebiasaan sekarang di GR ya, seperti kebiasaannya Sudiro Tunggajaya, setiap sampai di rumah makan itu kap mesin dibuka, pendinginan mesin, dan biasanya juga kalau nggak nambah oli ya nambah air gitu ya. Nah, perjalanan lancar, saya sampai di Kampung Rambutan jam 4 pagi, itu MR202 ada di depan saya, dan paling ujung sana itu adalah MR159, kemudian yang ini yang tadi itu yang jurusan Pangandaran R157. Dan itu ada Best Premium dan Sinar Jaya. Ya, malam ini saya turun dengan banyak berkeringat dan tentu capek yang lumayan karena sempitnya ruang duduk. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.